Jadi di sini saya akan membahas tentang anatomi sistem reproduksi pada wanita. Pertama-tama, apa sih sistem reproduksi pada wanita itu? Sistem reproduksi pada wanita itu yaitu sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan untuk berkembang biak pada wanita. Nah, sistem reproduksi pada wanita ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama, yang kita bahas ini tentang genitalia. Genitalia ini juga dibagi menjadi dua, yaitu genitalia eksternal dan genitalia internal. Nah, yang ini itu genitalia eksternal. Apa sih genitalia eksternal ini? Genitalia eksternal adalah alat kelamin yang tampak dari luar. Nah, yang terdiri dari apa saja sih genitalia eksternal ini? Genitalia eksternal ini terdiri dari yang pertama itu mons pubis. Yang kedua yaitu klitoris. Nah, yang ketiga yaitu uretra, selaput darah atau himen. Nah, yang keempat yaitu vagina. Dan yang kelima itu labia mayora. Dan yang kelima yaitu labia minora, perineum, dan anus. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang genitalia internal. Nah, yang pertama-tama, apa sih genitalia internal itu? Genitalia internal adalah genitalia yang tidak nampak, atau artinya itu genitalia yang berada di dalam. Nah, di sini saya akan membahas apa saja sih genitalia internal itu. Yang pertama, ada namanya uterus. Nah, di uterus ini tempat disimpannya sel telur yang sudah dibuahi hingga menjadi janin dan sampai dia siap untuk dilahirkan. Di sini ada ovarium. Ovarium ini tempat terbentuknya sel telur dan hormon seksual pada wanita seperti hormon estrogen dan progesteron. Dan yang ketiga yaitu tuba fallopi. Nah, tuba fallopi ini tempat pertemuan sel telur dengan sel sperma saat pembuahan. Dan yang keempat, di sini ada cervix. Cervix ini tempat terbentuknya selaput lendir. Nah, selaput lendir ini berfungsi untuk membantu sel sperma masuk melalui vagina. Sedangkan vagina ini vagina ini sendiri juga merupakan tempat masuknya penis ketika wanita dan pria berhubungan seksual. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelvis. Pelvis itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Fungsinya pelvis ini untuk menyokong organ abdomen. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang pelvis minor. Pelvis minor bisa disebut juga true pelvis, yang letaknya di bawah linea terminalis yang fungsinya untuk menyokong organ reproduksi. Jadi di sini saya akan membahas tentang bagian panggul secara garis besar. Panggul dibagi menjadi 4, ya di sini ada tulang os oxae, dan di sini ada sacrum, dan di sini ada coccyges. Lalu di tulang coxae ini dibagi menjadi tiga bagian lagi, ada os ilium dan os pubis, os isium, dan tulang duduk yaitu os pubis. Lalu di ilium ini dibagi lagi yang tebal ini yang namanya crista iliaca, dan yang menonjol ini namanya spina iliaca anterior superior, dan yang di bawahnya namanya spina iliaca anterior inferior, dan lalu yang di belakangnya ini namanya spina iliaca posterior superior, dan yang bawah ini namanya spina iliaca posterior inferior. Isium ini dibagi menjadi beberapa bagian. Di sini ada namanya tuber ischiadica, lalu di sini yang berlubang ini namanya foramen obturatorium, dan yang seperti mangkok ini namanya acetabulum.
yang namanya yang menonjol yang di belakang ini namanya spina ischiadica. Lalu kita ke bagian sakrum. Sakrum yang menonjol, bagian menonjol yang namanya promontorium. Lalu yang berlubang-lubang disebut dengan foramen. Setelah itu yang paling bawah itu namanya osigis. Dan os osigis terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang. Dan yang terakhir di sini ada simfisis pubis. Selanjutnya kita akan membahas tentang ligamentum. Yang pertama ada ligamen sacroiliaca, yang posisi ligamen sacroiliaca ini dipertemukan di belakang sakrum ke tulang ilium. Yang kedua, ligamen sacrospinosum yang letaknya itu di tulang sakrum ke spina ischiadica. Selanjutnya, ligamen sacrotuberosum yang letaknya di tulang sakrum ke taber ossis ischiadica. Yang keempat, ligamen pubicum letaknya itu di depan tulang koksai kanan dan kiri. Selanjutnya kita akan bahas tentang otot di bagian luar. Itu ada namanya, yang pertama itu musculus sphincterani externum. Lalu ada namanya musculus bulbocus nosus, dan itu yang melingkari vagina. Terus musculus pyrenea transversus superficialis, dan ada otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus. Yang pertama namanya itu musculus iliococcygeus, dan ada namanya musculus ischiococcus, dan musculus pyrenea transversus dan transversus pondosus, yaitu yang terakhir musculus oxygeus. Selanjutnya kita bahas tentang bentuk-bentuk panggul. Yang pertama, bentuk panggul dibagi menjadi 4. Panggul pertama yaitu ginekoid, android, dan anthropoid, dan platypeloid. Nah, yang kita bahas yang pertama yaitu ginekoid. Panggul ginekoid ini yaitu panggul yang seperti lingkaran. Panggul seperti inilah yang banyak ditemukan, dan dari 41% wanita memiliki panggul seperti ini. Di bentuk panggul ginekoid ini, spina ischiadicanya tumpul dan tidak menonjol, dan arcus kubisnya membulat. Sedangkan android, yaitu panggul ini hampir mirip dengan hati. Nah, sakrum ini cenderung datar dan tidak melengkung, dan spina ischiadicanya itu lebih menonjol. 33% pria memiliki panggul seperti ini, dan pada wanita dapat mempersulit persalinan. Sedangkan panggul anthropoid yaitu bentuknya hampir mirip dengan segitiga. Lalu diameter transversal terbesarnya itu berada di dekat posterior, di dekat sakrum. Spina ischiadicanya ini banyak ditemukan di laki-laki. Jika di wanita biasanya cenderung ke wanita yang memiliki tubuh tinggi dan besar. Yang kita bahas bentuk panggul platypeloid. Bentuk panggul ini sama bentuknya seperti oval. Diameter transversalnya itu lebih besar daripada diameter antara posterior. Terus sakrumnya cenderung datar. Panggul seperti ini jarang ditemukan di wanita maupun di lelaki. Selanjutnya, pemeriksaan panggul. Pemeriksaan panggul bagian luar. Pertama-tama, apa sih pemeriksaan panggul bagian luar ini? Jadi, tujuan untuk pemeriksaan panggul ini melihat keadaan dan bentuk panggul, adakah kelainan atau keadaan yang memperhambat persalinan. Jadi, pemeriksaan panggul ini ada 4 tahap, yaitu ada pemeriksaan yang pertama distansia spinarum, yang kedua distansia clistarum, yang ketiga conjugata eksternal, dan yang keempat pemeriksaan lingkar panggul.
yang keempat yaitu pemeriksaan lingkar panggul dilakukan dari atas simfisis pubis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior yang terhender mayor sepihak dan melingkari keseluruhan panggul dan normalnya itu 80 sampai dengan 90 cm. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.